Ya, terima kasih masih bersama channel kami. Tadi malam saya membaca berita di Instagram, yaitu di cnn.com, di Instagram CNN, bahwa ada berita tentang anak laki-laki umur 6 tahun itu dijahit sebanyak 90 jahitan karena diserang oleh seekor anjing. Nah, berita ini sangat memprihatinkan dan sangat mengagetkan karena bagaimana bisa seorang anak-anak itu digigit oleh seekor anjing yang di sini dituliskan anjingnya adalah jenis anjing German Shepherd atau yang populer di Indonesia disebut herder. Jadi kenapa saya tertarik membahas video tentang ini? Karena pertama, di video saya sebelumnya saya pernah membahas di YouTube saya, ada video tentang yang bisa dilihat di sini, bagaimana apa yang terjadi ketika anjing itu menggigit dan apa yang harus kita lakukan. Itu bisa Anda lihat videonya. Nah, yang menarik buat saya di video ini adalah di sini dikatakan bahwa anak umur 4 tahun itu memiliki saudara perempuan yang digigit oleh anjing German Shepherd, dan saudara laki-lakinya itu menolong saudara perempuannya untuk agar saudaranya tidak digigit. Nah, kemudian dari informasi ini bahwa digigit di bagian anak laki-laki ini diserang secara brutal dan digigit sehingga mendapatkan 90 jahitan. Nah, kenapa dia menggigit? Kenapa anjing German Shepherd atau herder ini menggigit, belum jelas informasinya. Namun ini saya berpendapat bahwa kemungkinan anjing ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu bisa kemungkinan anjing ini memang karakternya galak, artinya pemiliknya jarang membawa dia bermain bersama anak-anaknya, dan ketika si anak-anak mendekat ada kemungkinan anjing itu tidak mengenal si anak ini begitu dekat, akhirnya dia melakukan gigitan kepada si anak perempuan ini dan anak laki-laki ini. Kemungkinan kedua adalah si anak melakukan perlakuan yang tidak melakukan tindakan yang membuat si anjing tidak nyaman, misalkan menginjak bagian tubuhnya ataupun mengganggu si anjing ini. Dan tidak begitu jelas juga bagaimana sejarah dari anjing ini. Saya belum mengetahui informasi lebih detail. Namun dugaan saya mungkin anjing ini adalah menggigit karena ada ketidaknyamanan dalam kedekatan antara si anjing dan anak perempuan atau anak laki-laki ini. Dan yang menarik di sini yang perlu saya bahas adalah kenapa anjing itu bisa menyerang yang ternyata memang anjingnya adalah, nah saya kurang tahu apakah anjingnya adalah milik sendiri. Namun yang perlu saya informasikan di sini bahwa jika Anda memiliki anak kecil, itu sebaiknya tidak mendekatkan anjing atau hewan peliharaan Anda kepada dekat dengan anak-anak, apalagi anak-anak yang masih di bawah umur 6 tahun atau di bawah umur 7 tahun. Karena kenapa? Karena anjing, kita tidak bisa mengenal karakter dari anjing. Yang pertama itu. Yang kedua, jika kita tidak mengawasi anak-anak kita atau anak-anak umur di bawah 6-7 tahun di dekat dengan anjing, apapun bisa terjadi. Misalnya seperti gigitan yang terjadi pada informasi di IG dari CNN ini. Jika itu anjingnya sendiri yang menggigit, beberapa kesalahan yang dilakukan pada anjing itu. Kemungkinan yang pertama adalah si pemilik kurang memiliki waktu, sehingga ketika pemilik sibuk dia tidak membawa jalan-jalan dan akhirnya memiliki energi yang lebih besar dan bisa menggigit orang yang tidak begitu dekat dengan anjing tersebut. Yang kedua, bisa saja anjing ini dalam kondisi yang kurang sehat dan dalam keadaan tidak nyaman, sehingga ketika ada orang yang mendekati dia merasa tidak nyaman dan akan menggigit itu. Namun yang perlu diperhatikan, yang berbahaya yang selain itu adalah, namun yang perlu diperhatikan bahwa kasus seperti ini bisa jadi adalah karena anjing yang menderita penyakit rabies. Namun di informasi yang saya dapat dari CNN tadi tidak begitu jelas apakah anjing ini kondisinya sehat atau anjing ini dalam keadaan sakit. Saya kurang begitu tahu apakah dia menunjukkan gejala rabies. Saya juga tidak mendapatkan informasi di sini.
Namun informasi yang perlu kita perhatikan adalah jika Anda membawa anjing jalan atau anjing Anda lepas, itu sebaiknya tidak didekatkan dengan anak-anak, karena anak-anak itu kita tahu sendiri bahwa anak-anak tidak begitu bisa menghandle anjing, ataupun jika kita mendekatkan anjing kita dengan anak-anak, selalu waspadai, karena kebiasaan anjing untuk mengenal tuannya itu tidak bisa secara khusus dikenal dengan baik. Misalnya seperti saya, misalnya jika tuannya biasa mendekatkan anjing dengan biasa dekat dengan anjingnya sendiri, namun ketika anaknya datang, anjingnya tidak begitu dekat dengan anak-anaknya, sehingga itu akan bisa menyebabkan anjingnya menggigit si anak tersebut. Nah, kasus ini sebenarnya sangat sering terjadi di Indonesia. Beberapa kasus, khususnya di tempat saya bekerja ini, kasus gigitan pada anak-anak sering terjadi. Yang pertama itu adalah kasus gigitan pada anjing beranak, pada betina. Nah, ketika anjing beranak dapat untuk melindungi anak-anaknya, sehingga ketika ada orang datang mengganggu, dia akan lebih melindungi dari anak-anaknya tersebut. Nah, informasi dari CNN tadi tidak begitu jelas apakah ini anjing jantan atau betina, saya kurang tahu. Apakah dia melindungi anak-anaknya, saya tidak begitu tahu juga. Kemudian yang bisa kemungkinan yang lain, dia mengalami penyakit rabies. Nah, jika anjing mengalami rabies, dia tidak bisa mengontrol sistem sarafnya, karena rabies itu biasanya berdiam di dalam bagian otak, hipokampus, sehingga saraf-sarafnya akan menjadi tidak bisa terkontrol dan akan menggigit apapun yang dekat dengan anjing. Jadi jika Bapak Ibu memiliki anak-anak, harap waspada, dan apalagi di daerah Bapak Ibu ada rabies, sebaiknya memperhatikan anjing-anjing di sekitar daerah Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga, kondisi jika Bapak Ibu ingin memiliki seekor anjing atau peliharaan, sebaiknya kenali wilayah Bapak Ibu sekalian. Apakah halaman Bapak Ibu besar, atau Bapak Ibu sibuk, atau Anda memiliki waktu untuk membawa jalan-jalan, itu perlu diperhatikan. Karena ketika Anda sibuk ataupun halaman Anda kecil dan Anda tidak punya waktu, maka si hewan tersebut akan kekurangan waktu untuk kita bawa exercise atau jalan-jalan, sehingga dia akan memiliki energi yang besar yang tidak tersalurkan dan akan menggigit orang-orang terdekat. Seperti di video saya yang ini, itu ada video gigitan pada ART. Nah, kasus gigitan anjing juga bisa dicegah jika kita dapat mengawasi orang-orang di sekitar kita dan mengenali karakter hewan kita, anjing kita. Nah, misalkan Anda sibuk, mungkin Anda bisa memilih anjing yang ras kecil, artinya yang ras toys, artinya dia tidak perlu memiliki energi dan karakternya juga tidak begitu galak. Namun ada beberapa anjing ras kecil yang juga bisa menjadi agresif ketika tidak dipelihara dengan baik. Kemudian jika Anda memiliki waktu, Anda bisa dan mempunyai waktu untuk membawa anjing Anda exercise, Anda bisa memilih anjing ras besar ataupun anjing ras sedang, ras medium. Nah, ini yang harus Bapak kenali, bahwa bagaimana supaya anjing kita tidak menggigit, kita harus mengetahui karakter-karakter anjing. Beberapa pemilik itu memiliki hasrat untuk memelihara anjing yang besar, apalagi anjing yang galak, seperti yang lebih agresif, yang ras-ras besar seperti German Shepherd, ras-ras medium seperti German Shepherd ataupun Pitbull ataupun Rottweiler, namun tidak memiliki waktu. Ini akan menyebabkan resiko dia untuk menggigit lebih besar, apalagi jika anjing tersebut hanya di dalam kandang. Ini akan menjadi resiko lebih besar. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kasus gigitan yang terjadi pada anak-anak, karena kita bisa mencegahnya dengan cara-cara yang saya sampaikan di informasi video tadi. Terima kasih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat.